Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Majirin 3, yang saya hormati kepala sekolah SMP Majirin 3, Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ini semua adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersilaturahmi. Kalau kita melihat di dalam surat Luqman ayat terakhir, ya, bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tadri nafsu madza taksibu godan. Jadi di dalam ayat itu disebutkan bahwa kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat besok. Kita punya rencana, tetapi sebaik-baik perencana adalah Allah. Dan kita nggak tahu apa yang akan kita perbuat. Hari ini Muhajirin 3 merencanakan workshop IHT, digitalisasi pembelajaran dan juga tatanan di Balai Atika. Pak Haji tos di Pasien Ibar bahwa pada paparin sambutan. Tapi Pak Haji tidak tahu apa yang akan keluar dari lisan. Ya, kita nggak tahu apa yang akan keluar dari lisan kita. Yaudah supling Pak Kabit. Ya, termasuk saya juga tidak tahu akan mengatakan kata-kata ini. Maka di dalam Al-Quran, la tadri nafsu madza taksibu godan, bahwa kita itu tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, kan begitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak dan Ibu, termasuk saya hari ini datang ke sini Bapak dan Ibu, ya. Saya datang ke sini itu tidak direncanakan, karena rencananya itu kan langsung Pak Isra yang datang sini, Pak Kabid ya. Kemudian Pak Kadis yang membuka. Tapi ternyata Allah punya rencana Bapak dan Ibu. Hari ini itu banyak sekali kegiatan yang marah Pak Kabid ya. Jadi dan itu di luar rencana kita. Maka disebutkan bahwa wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita itu boleh punya rencana, kita punya makar gitu. Tapi bahwa sebaik-baik makar adalah Allah. Sebaik-baik perencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Kemudian apa tuh saya datang ke sini? Pertama, tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab IHT itu ada di bidang GTK. Jadi pelaksanaan IHT tanggung jawabnya ada di GTK. Ketika saya mendengar Pak Kabid nggak bisa langsung datang dari pagi, kemudian Pak Kadis juga bisa langsung datang dari pagi, maka otomatis saya sebagai tanggung jawab di bidang GTK, saya punya tanggung jawab untuk datang ke sini. Walaupun jadwal saya adalah besok Pak Kabid ya. Itu karena tanggung jawab saja. Kenapa? Karena saya yang ke sini yang yang menjajaki. Jadi kalau kegiatan ini terbengkalai, maka itu adalah dosa saya, begitu ya. Nah, supaya kita tidak berdosa, maka saya datang ke sini. Mas, kita ke Sukatani. Dia kira itu ke Sukatani itu mana Pak Kabid? Karena kan kita ada program ini. Enggak Mas, Pak Isra nggak bisa datang pagi. Kalau Pak Isra datang ya kita langsung pulang lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi karena saya sudah datang dan diberi waktu, maka saya menyampaikan ini penting Bapak dan Ibu. Pertama yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, Pak Haji ya, Pak pengasuh Pondok Pesantren, betul Bapak dan Ibu, bahwa digitalisasi pembelajaran itu suatu hal yang keniscayaan yang akan kita hadapi pada era sekarang. Kemudian tatanan diperhatikan. Ini adalah bukan program Bapak Ibu yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Kalau saya sering mengatakan bahwa konsep tatanan kebajikan itu sangat Islami Bapak Ibu. Sangat Islami. Nanti kita buka ya di program di pembelajaran tatanan di Balai Atika. Islaminya itu di mana? Sehingga saya sering mengatakan bahwa tatanan di Balai Atika itu kebetulan sekarang Pak Haji di bulan Mulud ya. Jadi workshop kita ini IHT kita selama 1 minggu ya. Ya, dari Senin sampai Jumat. Itu jangan dibilang IHT. Udah aja dalam rangka muludan. Ya.
Jadi Muludan SMP Muhajirin 3 adalah materinya ini. Kenapa? Karena ini sangat islami banget. Coba bisa saya buka sedikit ya, Tatanen Balatikan itu. Tatanen Balatikan itu gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis, menumbuhkan kesadaran hidup ekologis. Kenapa ini perlu ditumbuhkan? Karena jelas di dalam Al-Quran, doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia. Maka leading sektor di pendidikan memiliki tanggung jawab apa? Menumbuhkan kesadaran hidup ekologis. Supaya apa? Supaya tidak rusak alam ini. Kalau alam ini rusak, maka kita akan dapat peradaban apa Bapak Ibu? Mohon maaf. Ini kan kalau dia Muhajirin kan ahli Ibu Haji ya. Kalau namanya berbicara agama ini ahli ya. Nah, kalau alam ini rusak maka predikat kita apa? Kalau di surat Al-Baqarah itu apa? Munafik ya. Jadi kita itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan predikat orang-orang yang munafik. Kenapa? Kan orang munafik itu kan pekerjaan pasar, berbuat kerusakan. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu, jadi tatanan Balatikan itu adalah menumbuhkan kesadaran hidup ekologis. Dan ini sangat Qurani ya. Walaupun bukan Quran. Tapi nilainya sangat, nilainya adalah nilai-nilai religiusnya tinggi banget di dalam ini Tatanan Balatikan. Nah, dengan cara apa kita menumbuhkan kesadaran ekologisnya? Menumbuhkan kesadaran ekologis melalui, nah gitu ya, melalui apa? Kegiatan pembelajaran berbasis panca-niti. Kegiatan berbasis panca-niti itu Bapak Ibu, pendekatan alur berpikir panca-niti itu juga Bapak Ibu itu sangat islami banget. Nanti kita buka besok ya. Dan ya dari mulai hari Selasa sampai hari Jumat. Yang namanya basis panca-niti itu seperti apa? Itu sangat islami ya. Besok kita bukanya. Kemudian dan pertanian berbasis permakultur. Nah, pertanian berbasis permakultur itu pertanian yang bekerja sama dengan alam, melihat alam sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem bagaimana ekosistem itu? Ya saling menunjang kepada Ibu. Sehingga tidak diperkenankan di dalam TDPA itu dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Pupuknya kita buat sendiri. Bahkan kalau ada ulat bukan dibunuh. Di sistem TDPA itu tidak ada penyemprotan untuk membasmi ulat, tidak ada. Tapi di bagaimana? Ulatnya diberi makan. Diberi makan. Kok Pak ulatnya diberi makan? Ya ulat itu kan menguntungkan Bapak Ibu. Ulat menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan ulat itu. Coba di mana menguntungkannya? Di apa? Kita senang nggak dengan kupu-kupu? Pak Haji nggak senang dengan kupu-kupu malam ya? Tidak senang dengan kupu-kupu malam. Tapi semua orang kan senang dengan kupu-kupu yang berterbangan kan? Itu dari apa katanya? Dari ulat Bapak Ibu. Kenapa kita senang dengan kupu-kupu tapi benci dengan ulatnya? Maka di dalam proses TDPA itu nggak boleh menggunakan bahan kimia untuk membasmi ulat, tetapi dia menggunakan ulatnya diberi tempat tertentu. Maka di TDPA berbasis permakultur itu menghargai keanekaragaman. Dalam satu bedengan itu bukan satu jenis tanaman Pak Haji, tapi ditanam berbagai macam jenis tanaman. Kenapa? Karena biasanya hama itu menyerang satu tanaman yang paling dia sukai, sehingga tanaman yang lain tidak akan terganggu. Itulah sangat islami banget, kan tidak membunuh, tapi kita memberikan. Kemudian Pak, bagaimana pupuknya? Pupuknya kita buat sendiri juga. Ya, nanti kita akan dalam praktek pembuatan kompos kan gitu kan. Jadi pupuknya kita buat juga. Jadi kita nggak beli. Nah itu namanya permakultur. Jadi bekerja sama dengan alam. Nah itu diantaranya ya, kalau saya berbicara terus nanti Pak Kabin nggak bisa. Nah itu ya, insya Allah itu kita keluarnya besok lah, sampai kita Muludan lah, saya sering katakan Muludan.
Jadi ketika workshop PDKA itu adalah Muludan kalau di bulan Mulud. Kalau di bulan Rajab, Rajaban. Kan kita kan nggak ada ini kan. Wah, nggak ada contohnya di Rasul sina Mulud jeung Rajabannya. Mulud jeung Rajaban tapi hari ngaji nama kan diperintah kan gitu ya. Bapak Ibu ya. Ngaji itu wajib. Jadi sekarang itu saya supaya kita ini dalam rangka mahabbah kepada Rasulullah, maka ini IHT-nya anggap saja Muludan Muhajirin 3 tanggung-tanggung saminggu gitu ya. Insyaallah kan dalam rangka mahabbah kan gitu kan, mencinta Rasul kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena itulah Bapak Ibu saya sangat berharap sekali ya atas nama Dinas Pendidikan tentunya di bidang GTK kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan satu niatan Bapak Ibu. Ini saya buat judul. Niatannya apa? Mengukir sejarah. Niatnya untuk mengukir sejarah. Sejarah siapa? Halo? Sejarah kita. Sejarah diri kita. Sejarah saya di Muhajirin 3. Sejarah ibu kepala di Muhajirin 3. Sejarah Pak Haji di Muhajirin 3. Sejarah apa yang ingin kita torehkan? Sejarah apa? Sejarah yang baik kan gitu kan? Sejarah yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menorehkan sejarah yang baik? Maka kita harus mempersembahkan yang terbaik. Apa yang kita persembahkan? Kemampuan kita, pengabdian kita kan gitu kan? Pengabdian kita di Muhajirin 3. 1. Ibu mengukir sejarah diri sendiri di Muhajirin 3 sebagai orang yang baik. Kemudian otomatis akan berdampak apa? Secara ekosistem pendidikan akan berdampak terhadap lembaga. Muhajirin 3 mencetak sejarah kan begitu kan. Sehingga sejarahnya bagaimana Muhajirin 3? Anak-anak lulusan SMPN. Anak-anak lulusan SMP Muhajirin 3 itu semuanya menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Itu kan sejarah ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi saya ingin mengajak ya, tapi jangan dibuka slide-nya nanti kelamaan. Jadi judulnya aja mengukir sejarah. Jadi kita dalam rangka mengukir sejarah diri kita, sejarah lembaga kita yang mempersembahkan lulusan-lulusan yang berprestasi, lulusan yang bermanfaat kan begitu. Insya Allah melalui apa? Ya melalui program